Salam pembuka sudah saya sampaikan ke teman-teman. Untuk materi hari ini, saya membawa sebuah, atau lebih tepatnya dua buah benda. Yang pertama, apa teman-teman? Ini apa namanya? Uang. Ada yang mengatakan uang, ada yang bilang duit. Kalau di Jogja sana namanya mutik, poya mutik gitu ya. Ada juga yang mengatakan arto, yotro, ada yang bilang fulus, money ya. Ini adalah duit, tapi bukan sembarang duit. Duit bukan sembarang duit dan pensil. Nah, kita akan mau belajar dari dua benda ini teman-teman. Ini ada selembar uang kertas ya dan pensil ya. Perhatikan baik-baik. Watch. Dan ilusinya sudah tembus. Tepuk tangan dong. Ya. Alhamdulillah. Ini namanya apa? Pensil. Kita mau belajar dari benda yang saya pegang ini. Metafora dari pensil, teman-teman. Pensil. Kalau saya punya sebuah kepanjangan untuk benda ini. Pensil. Pemenang dan siswa intelektual. Coba saya ingin tanya, yang masih SMP ada? SMP? Subhanallah, kepala suku. Yang masih SMA atau SMK? Oh, berarti semuanya masih sekolah ya? Alhamdulillah. Nah, jadi materinya tepat kalau saya sampaikan ke teman-teman semua karena tujuannya menjadi pemenang dan siswa intelektual. Yang pertama, kita belajar dari pensil teman-teman. Saya ingin tanya, pensil itu biasanya digunakan untuk apa ya? Melukis, menulis, apa lagi? Yang lebih kreatif dong. Bisa buat gambar punggung gitu. Apa lagi? Ya apapun lah itu ya. Tapi yang jelas bisa digunakan untuk berkarya. Terkadang di tangan yang tepat dia bisa menghasilkan masterpiece ya, yang bisa membuat mahakarya gitu. Nah, kita bisa belajar dari pensil itu. Gambarannya seperti itu teman-teman. Bahwa sebuah karya itu bisa dihasilkan dengan bantuan tangan yang menggerakkan. Demikian juga kita sebagai muslim yang solih dan solehah, kita harus selalu ingat bahwa apapun prestasi yang kita buat di dunia ini, apapun hasil karya kita, apapun karya-karya hebat yang kita hasilkan, jangan menjadikan kita sombong, menjadikan kita takabur. Kita harus selalu ingat bahwa sebenarnya ada tangan yang membimbing kita untuk menghasilkan karya itu. Yang kita sembah setiap hari itulah Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, prinsip-prinsip dari pensil ini kalau teman-teman benar-benar bisa meresapi, insya Allah tidak akan membuat hidup menjadi kalau ya. Karena saya yakin teman-teman yang masih seusia SMP dan SMA ini kan pasti akan seperti Bapak Ustadz Nur Rahman yang tadi sampaikan, sedang mencari jati diri. Saya ingin tes dulu konsentrasinya. Siap konsentrasinya? Siap. Ikuti kata-kata saya. Silakan yang punya tangan kanan diangkat tangan kanannya. Semuanya tangan kanannya diangkat, gadgetnya ditaruh dulu. Baik. Ikuti kata-kata saya. Konsentrasi. Tangan ke atas, ke depan, ke bawah. Ikuti kata-kata saya. Konsentrasi. Tangan ke atas, ke depan, ke bawah. Semuanya ikuti kata-kata saya. Konsentrasi. Tangan ke depan, ke depan mas, ke depan. Nah, kan saya bilang ikuti kata-kata saya, bukan gerakan saya. Ulangi ya. Ikuti kata-kata saya. Konsentrasi. Tangan ke atas, sampai kanan, jempol telunjuk satukan, diangkat, dekatkan, 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 pegang dagu. Ya, dagu. Dagu. Oh iya, ini batuk dahi. Tepuk tangan dong. Alhamdulillah masih pada konsentrasi udah ya. Nah, tadi kita sudah belajar prinsip yang pertama dari pensil. Ada tangan yang menggerakkan, ada Gusti Allah yang menuntun kita. Itu harus selalu diingat ya.
Yang kedua teman-teman, pensil supaya menghasilkan sebuah karya, maka dia harus melewati sebuah proses yang sangat, kalau kita bayangkan sangat sakit ya. Dia harus dirawat dulu, dirawat supaya menjadi runcing. Nah, ibaratnya adalah seperti ini teman-teman. Kalau teman-teman pengen berprestasi, pengen berkarya, pengen menghasilkan sebuah produk, pasti teman-teman akan melewati yang namanya proses belajar. Nah, proses belajar itu terkadang membutuhkan pengorbanan ya, baik berkorban waktu, pengorbanan biaya, pengorbanan tenaga gitu ya. Tapi percayalah teman-teman, setelah serangkaian proses yang kita lewati, kita menjadi runcing, menjadi tajam, bisa untuk menghasilkan karya. Jadi jangan sampai kita berhenti di tengah jalan, karena pada saat kita menulis terkadang kita juga butuh waktu untuk meruncingkan kembali pensil. Jangan berhenti untuk terus belajar, jangan berhenti untuk terus mencari ilmu, supaya kita tetap dapat melanjutkan karya-karya kita. Itu prinsip yang kedua. Prinsip yang ketiga teman-teman, dari pensil apa yang bisa kita pelajari? Pensil itu memberi kesempatan kepada kita untuk melakukan koreksi teman-teman. Karena kalau coba dilihat, yang ujung ini, yang runcing digunakan untuk berkarya. Sementara yang pangkalnya, apa namanya? Apa namanya? Penghapus ya. Jadi kalau kita melakukan kesalahan, kita masih punya kesempatan untuk busek ya, menghapusnya, memperbaiki, kemudian kita tulis menjadi sebuah karya atau tulisan yang benar. Nah, apa yang kita bisa petik dari makna tadi teman-teman? Jadi pensil itu mengajarkan kita supaya kita itu selalu on the track ya. Yang namanya manusia, manusiawi ya, sifatnya manusia kan tempatnya salah dan banyak berbuat dosa gitu. Tapi kita jangan terjebak untuk melakukan hal yang salah dan perbuatan dosa terus menerus. Kita ada namanya koreksi. Oh, aku nek ini salah, supaya aku benar. Ada yang ngandani, ada yang membimbing kita. Kita lakukan perubahan dengan cara apa? Dihapus. Kita beristighfar. Kita kembali ke jalan yang benar. Insya Allah kalau teman-teman selalu koreksi diri, terbuka dengan apa yang menjadi koreksi dari para senior atau guru, orang tua dan pembimbing kita, insya Allah akan menemui masa depan yang cerah. Seperti itu. Itu prinsip yang ketiga. Nah, sekarang prinsip yang keempat apa lagi teman-teman? Pensil. Yang paling berharga dari pensil itu bukan bagian luarnya teman-teman. Jadi bolehlah pensil itu ada yang bentuknya bulat kayak gini, sesuai perkembangan zaman ya. Ada yang segitiga, ada yang segi 5 gitu ya, macam-macam. Tapi yang paling penting, yang utama dari pensil adalah grafirnya, atau inti dari pensil itu adalah grafir. Ini membuat kita sadar bahwa kita harus menyadari bahwa identitas kita adalah seorang muslim. Muslim yang soleh, yang solehah, yang kafah, adalah muslim yang bermanfaat bagi sesama ya. Jadi apapun latar belakang kita, it's okay. Itu tidak bisa kita istilahnya kita rubah ya. Kita lahir mungkin dari keluarga yang miskin, dari keluarga yang terbelakang, tapi insya Allah dengan motivasi yang tinggi, saya sadar sebagai seorang muslim harus berusaha, harus selalu mengasah potensi. Insya Allah ada manfaatnya juga saya buat orang lain. Saya harapkan teman-teman juga seperti itu. Jangan minder, jangan underestimate dengan latar belakang barangkali yang tidak mendukung. Kita harus selalu berpositif thinking. Dan yang terakhir teman-teman, nilai sebuah pensil itu terletak pada hal yang kelima ini. Jadi pensil selalu meninggalkan goresan karya. Jangan sampai kita itu sebagai manusia
yang diciptakan Gusti Allah ya, tidak meninggalkan karya apa-apa. Kita menjadi manusia yang tidak ada harganya. Kita harus menjadi manusia yang berprestasi, manusia yang punya manfaat buat orang lain. Semoga kelima prinsip dasar dari pensil tadi dapat mengantarkan teman-teman supaya menjadi pensil pemenang dan siswa-siswi intelektual. Boleh tepuk tangan dong buat kalian semua. Baik, untuk materi duit. Nah, sebentar. Duit itu ada singkatannya di sini teman-teman. Duit. Coba. Yang pertama apa? Berdoa. Nah, ini kunci sukses ya. Kunci sukses yang bisa diterapkan teman-teman juga ya. Yang pertama D, berdoa. Yang kedua U, usaha. Jadi nanti akan kita kupas satu-satu. Selanjutnya huruf I, apa itu? Ikhtiar. Ikhtiar itu sama dengan usaha ya. Jadi lebih tepatnya mungkin istiqomah atau konsisten gitu ya. Dan yang terakhir huruf T, apa itu? Tawakal. Kita pasrahkan hasilnya ke Gusti Allah. Baik, untuk materi duit saya perlu sebuah permainan.